Guys, balik lagi sama gue, Anton Enggolan. Dan kali ini gue mau bahas HP yang udah gue pakai selama 6 bulan, yaitu Poco F3. Trying to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Oh man, I got a lot of goals, stack that bread and buy my nose, anything is possible. Gue beli HP ini di bulan Mei kemarin dan rencana awalnya cuma dipakai untuk review doang guys. Tapi setelah pakai berapa lama dan kemarin ada satu HP gue yang rusak, akhirnya gue tetap pakai HP ini dan bahkan dia jadi salah satu dari driver gue untuk sekarang. Biasanya untuk keseharian gue pakai Galaxy Note 10 Plus, S21 Plus dan juga ROG Phone 3. Tapi karena kemarin tiba-tiba layar ROG Phone 3 gue rusak, akhirnya gue terpaksa cari HP lain yang cocok untuk ngegantiin HP ROG Phone 3 gue itu. Sebenarnya waktu itu gue masih punya Xiaomi Mi 11 Lite, ada Galaxy S20 FE juga, dan banyak HP lain yang speknya setara dengan ROG Phone 3. Tapi akhirnya semuanya gue jual guys, dan pilihan gue jatuh ke Poco F3 soalnya dia bisa ngimbangin semuanya walaupun harganya jauh lebih murah. Dan di harga yang sama juga sebenarnya ada beberapa HP yang bagus-bagus juga ya, kayak Galaxy A52s 5G, ada Realme GT Master Edition dan lain-lain. Tapi setelah cobain itu semua juga, akhirnya gue masih belum yakin sih pindah dari HP ini karena banyak alasannya. Yang pertama itu karena bodinya. Kalau untuk desain sebenarnya udah jelas lah ya, banyak HP lain yang lebih cakep daripada Poco F3. Soalnya desain Poco F3 ini cenderung normal-normal aja. Tapi alasan kenapa gue belum mau pindah dari Poco F3 adalah karena bodinya terasa tipis. Jarang banget loh ada HP yang punya tenaga besar tapi punya bodi tipis kayak gini, terutama yang harganya itu di bawah 5 jutaan. Dan bagi gue bodi tipis itu penting karena gue sering banget nonton atau main game berlama-lama di HP, dan bodi yang tipis itu memang selalu kasih kenyamanan yang lebih saat pakai HP berlama-lama. Dan selama 6 bulan pakai ini gue nggak pernah pakai case guys, dan screen guard bawahnya juga udah gue lepas. Tapi ternyata sampai sekarang bodinya masih kinclong-kinclong aja, belum ada yang pecah atau retak, walaupun HP ini sempat berkali-kali jatuh dari meja dan sering gue tumpuk dengan HP-HP yang lain juga. Sejauh ini bekas perangnya cuma ada dent kecil di kanan atas frame-nya, tapi overall bodi HP ini masih kelihatan mulus banget, dan itu cukup keren karena itu nunjukin kalau durability si Poco F3 ini memang terhitung bagus. Paling yang gue kurang suka dari bodinya cuma di finishingnya doang, karena finishing glossy-nya ngebuat bagian belakang bodinya gampang banget kotor dan selalu kelihatan dekil setelah dipakai berjam-jam. Tapi selebihnya gue rasa bodi Poco F3 ini cukup nyenengin. Mungkin desainnya nggak begitu cakep, tapi untuk kenyamanan dan durability HP ini udah terhitung mantap banget. Terus alasan kedua kenapa gue tetap stay pakai HP ini adalah karena multimedia experience-nya keren. Untuk orang yang sering pakai flagship, gue rasa multimedia experience dari Poco F3 ini udah bisa mendekati smartphone flagship, dan itu keren banget soalnya HP ini kan harganya jauh lebih murah. Sama kayak flagship zaman sekarang, Poco F3 ini juga pakai combo AMOLED High Refresh Rate Display plus dual speaker dengan fitur-fitur penunjang yang lengkap kayak Dolby Atmos, HDR10, dan juga preset warna yang banyak banget. Dan selama 6 bulan pakai, nggak ada masalah sama sekali dari layar dan speakernya, bahkan untuk standar gue, kualitasnya udah masuk ke level yang memuaskan. Soalnya tingkat kemulusan gerak gambar, warna, dan kualitas suaranya beneran ngebuat nonton atau main game terasa lebih seru. Bahkan rasanya udah hampir sama kayak smartphone flagship, dan itu keren banget. Yang agak kurang di sini paling cuma di bezelnya doang sih. Gue rasa bezelnya ini belum terlalu tipis, dan bodinya juga punya getaran yang cukup kenceng kalau misalkan volume dari suaranya kita naikin ke level yang paling tinggi. Tapi gue rasa itu nggak terlalu masalah sih, soalnya untuk in real life, untuk makan sehari-hari, gue rasa itu nggak terlalu mengganggu. Tapi sebenarnya yang bisa buat gue mengabaikan semua hal yang nggak gue suka dari HP ini adalah karena performanya. Bisa gue bilang performa HP ini powerful banget, bahkan levelnya udah hampir setara dengan ROG gue yang rusak kemarin. Dan itu nyenengin banget soalnya harga HP ini kan paling cuma setengahnya. Kalau dari speknya sendiri, HP ini pakai RAM 8GB dan ROM 256GB. Sebenarnya itu masih mirip-mirip dengan HP lain, tapi yang ngebuat dia beda adalah prosesor yang dipakai hampir setara dengan ROG Phone 3, yaitu Snapdragon 870. Dan sampai sekarang bisa gue bilang Snapdragon 870 ini adalah prosesor paling kenceng untuk smartphone non-flagship, soalnya kecepatan dan kestabilannya udah bisa mendekati smartphone flagship zaman sekarang yang biasanya pakai Snapdragon 888. Bisa gue bilang ini smartphone yang punya price performance paling tinggi, soalnya dia adalah smartphone non-flagship paling powerful untuk sekarang. Untuk keseharian performanya udah pasti kenceng, bahkan semenjak ROG Phone 3 gue rusak, HP ini jadi HP yang paling sering gue pakai untuk ngegame karena semua game populer Android yang biasa gue mainin selalu berjalan lancar di HP ini, dan itu gokil banget. Terus gaming experience juga terasa makin seru karena layar dan speakernya emang juga mendukung banget untuk itu, soalnya selain performanya lancar, mereka juga ngebuat gambar dan suara dari gamenya terasa lebih hidup. Jadi ini seru banget sih untuk keseharian dan juga untuk ngegame.
Sebenarnya Poco F3 ini gampang banget guys dibuat reviewnya, soalnya banyak banget hal yang bagus-bagus dari HP ini. Tapi kemarin gue nggak bisa langsung buat reviewnya, soalnya gue ngerasa baterai dan kameranya belum terlalu optimal. Pas pertama kali beli, baterai HP ini terasa boros banget guys. Kalau dipakai untuk nge-game berlama-lama, paling baterainya cuma bisa bertahan kurang lebih 2 jam. Dan kalau dipakai untuk keseharian, dia paling cuma bisa bertahan sekitar 4 jam. Tapi mungkin karena software update-nya bagus, sekarang baterai si Poco ini jadi jauh lebih awet. Kalau dulu dia cuma bisa bertahan sekitar 2 jam untuk full game, sekarang dia bisa bertahan lebih dari 4 jam, dan untuk keseharian juga terasa lebih awet lagi karena screen time-nya udah bisa tembus di atas 6 jam lebih. Tapi untuk sampai ke situ kayaknya dia beneran harus ngelimit aplikasi di background, soalnya sekarang HP ini agresif banget untuk nge-close aplikasi di background, dan itu ngebuat multitasknya jadi nggak begitu enak. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah buat gue karena gue pakai HP ini cuma untuk nge-game. Tapi kalau kalian nyari HP yang enak untuk nge-game dan untuk kerja, mungkin kemampuan multitask dari HP ini perlu dipertimbangkan lagi. Soalnya malas aja kan kalau misalkan kita lagi nge-game terus pindah ke WhatsApp dan balik lagi ke gamenya, ternyata gamenya harus reload terus, dan itu agak annoying sih. Terus selain baterainya, pas pertama kali coba gue ngerasa kameranya, software kameranya belum terlalu optimal. Soalnya gue ngerasa foto yang keluar dari kameranya nggak terlalu bagus warnanya, dan entah kenapa juga dia nggak punya fitur steady, padahal itu kan fitur yang umum banget. Tapi setelah gue coba-coba lagi, sebenarnya hasil foto dari Poco F3 ini nggak jelek guys. Kayaknya kemarin gue aja sih yang salah cara pakainya. Satu hal yang gue dapat setelah sering take foto dengan Poco F3 adalah jangan pernah aktifin mode AI-nya. Soalnya itu ngebuat hasil fotonya punya warna yang aneh. AI-nya ngebuat white balance-nya terlalu kebiruan, terus shadow dan highlight-nya juga jadi makin over. Dan gue saranin sih, kalian kalau foto-foto pakai HP ini pakai mode normal aja. Soalnya di mode itu, warna fotonya jadi terasa lebih natural, dan brightness dan shadow-nya juga terasa lebih oke. Tapi yang buat gue kaget adalah detail fotonya. Walaupun resolusinya sama kayak HP 1 jutaan zaman sekarang, saat di zoom berkali-kali, ternyata detailnya bisa ngimbangin kamera 108 megapiksel dan 64 megapiksel di smartphone mid-range. Bahkan di kondisi low light juga hasilnya bagus, sangat bisa diandalkan, soalnya fotonya masih tajam, minim noise, dan warnanya juga nggak butek. Oke guys, ini contoh perangkat menggunakan Poco F3, resolusinya 4K 30fps dengan kamera utamanya, kamera ultrawide-nya belum bisa, jadi kita nggak bisa pindah-pindah antar kamera. Dan uniknya di sini ada image stabilization di video 4K-nya, jadi langsung kita tes saja kira-kira gimana kestabilannya saat dipakai untuk jalan. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan kamera depannya, resolusinya 1080p 30fps, dan di sini ada image stabilization, jadi harusnya kalau dipakai jalan-jalan ini udah cukup stabil. Tapi kamera utamanya seperti tadi yang gue bilang, dia nggak punya fitur steady, jadi kalau kita ajak lari, videonya mungkin bakal bergetar banget. Jadi ya, walaupun resolusinya nggak begitu tinggi, gue cukup impress dengan kemampuan kameranya. Walaupun hasilnya memang nggak seindah smartphone flagship, tapi untuk kelas harga 4 juta, gue rasa kameranya udah bisa banget untuk diandalin. Dan ya, setelah pakai HP ini selama 6 bulan, bisa gue bilang kualitasnya udah melebihi ekspektasi awal gue. Walaupun kameranya masih selevel dengan HP yang harganya sama, tapi di sektor lain, HP ini ternyata bisa kasih experience yang mendekati smartphone flagship. Bahkan, dia bisa banget ngegantiin posisi ROG Phone 3 gue yang kemarin sempat rusak. Terus untuk harganya sendiri, kemarin gue beli HP ini dengan harga sekitar 4,99 juta, dan setelah 6 bulan, ternyata harganya nggak banyak berubah. Kemarin gue cek harga barunya, dan ternyata HP ini harga barunya sekarang sekitar 4,7 juta, dan gue rasa dengan harga segitu, HP ini masih layak banget untuk dibeli sekarang. Walaupun memang hype-nya nggak setinggi dulu, dan udah kalah sama hype-nya dengan HP baru zaman sekarang, tapi untuk value, overall value-nya gue bilang ini tetap yang paling tinggi. Gue rasa di kisaran harga segitu, belum ada HP yang bisa kasih value lebih tinggi dari Poco F3, dan walaupun umurnya udah 6 bulan, gue rasa Poco F3 ini masih tetap jadi HP paling best value untuk kelas mid-range, dan ini menarik banget. Jadi ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Poco F3 yang udah gue pakai selama 6 bulan. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like, dan jangan lupa juga subscribe, biar kita bisa ketemu lagi ya guys ya, di video-video berikutnya. Makasih udah nonton, ciao.